Oke, di belakang gua udah ada motor yang baru aja di launching di booth Kawasaki di IIMS 2025, dan ini adalah Kawasaki W230 dan Kawasaki Meguro S1. Yuk kita lihat lebih detail. Oke, yang di belakang gua ini sekarang adalah W230-nya. Warna putih gitu ya dengan ada aksen hitamnya. Nah, ini juga pakai logo W yang seperti yang kita kenal gitu. Nah, oke, sekarang kita mau bahas mesinnya dulu ya. Untuk mesinnya dia pakai mesin 1 silinder 233 cc. Nah, untuk tenaga kalau nggak salah sekitar 18 horsepower. Nah, ini udah cukup banget ya, dan untuk torsi ada di 19 Nm. Nah, itu udah sangat cukup untuk kalian pakai di Jakarta gitu. Nah, terus ini dia juga masih air cool ya, supaya untuk mempertahankan kesan klasiknya secara totalitas gitu. Jadi memang nggak ada radiator, nggak ada oil cooler gitu. Jadi ini pakai sirip-sirip pendingin aja. Untuk mesinnya sendiri dia sebenarnya basicnya sama dengan Kawasaki KLX 250. Jadi ini basic mesin yang sama, cuma dengan tuning yang berbeda gitu. Pastinya ini disesuaikan untuk W230 yang skin klasik gini. Kalau dibilang penerus S-Rela juga bukan, karena kalau S-Rela itu dia mesinnya benar-benar yang mesin tegap gitu. Kalau ini dia tetap ada angle-nya, rada miring ke depan gitu. Dia mungkin lebih tepat kayak W175 yang versi 230 gitu, versi lebih besarnya, beda 50 cc. Nah, ini knalpotnya juga full chrome dari ujung ke ujung tuh ya, modelnya klasik abis. Ini keren. Ini juga keren sih bentuk. Gue suka banget nih bentuknya, totalitas klasiknya. Warna crankcase-nya juga warna silver, klasik abis. Dan ini ada catalytic converternya ngumpet di sini nih. Tuh. Jadi ini dari knalpotnya nih kalau diperhatiin, dari bagian sini itu dibelokin dulu ke sana. Nah, tuh kelihatan nggak? Nah, abis dari sana baru balik lagi ke jalur sini, baru dibuang ke belakang gitu. Nah, ini jadi harusnya udah tembus Euro 5 mungkin ya, karena kalau nggak salah di Eropa itu juga sekarang standarnya udah harus mencapai di Euro 5 gitu, udah bukan lagi Euro 4. Kita bahas bagian depannya. Nah, kalau bagian depannya ini terlihat dia masih tetap mempertahankan aura klasiknya dengan memakai lampu desain yang membulat begini ya. Untuk headlampnya dan lampu sennya dia lebih di bahasa desainnya lebih bulat-bulat gitu. Ini udah LED tuh ya, udah LED. Terus ini dia juga pakai tachometer sama speedometer yang desainnya dua begini nih. Jadi bener-bener aura klasiknya tuh kerasa banget. Jarumnya full analog tapi ini ada MID-nya gitu. Jadi tetap analog dengan sentuhan digital. Shock depan pakai teleskopik untuk mempertahankan aura klasiknya. Ya. Terus ini ada karet pelindung. Ada karet pelindung selain menambah kesan klasik, ini juga mencegah debu untuk langsung kena ke seal shock breaker-nya. Jadi seharusnya seal shock breaker-nya jauh lebih awet. Itu untuk sektor pengereman. Dia pakai Nissin. Wah, keren banget udah pakai Nissin, coy. Nah, disc brake-nya ini gede. Tapi ini cukup menarik perhatian gue nih karena di sini blok hitamnya gede banget. Ya, ini udah ABS. Keren ya. Kalau untuk desain dari si ininya sih biasa aja ya. Cuma ini udah ABS nih. Teknologinya oke banget. Untuk ban depan sendiri udah pakai ring 18. Ukurannya dia 90/90 ring 18. Jadi udah kayak ban scrambler ya, dia lebih besar depannya. Masuknya emang ini. Ini untuk master rem belakang. Nggak terlihat mereknya. Nah, untuk rem belakang dia pakai satu piston di sini, juga udah pakai disc brake ya. Udah pakai disc brake dan ini juga ada ABS-nya juga gitu. Nah, tadi kayak yang gue bilang, kalau yang ini ban belakangnya pakai ring 17 dengan ukuran 110/90. Jadi beneran kayak scrambler dia. Ukuran ban depannya lebih besar daripada ban belakangnya. Ya, which means nggak masalah sebenarnya. Harusnya posisi berkendaranya jadinya lebih tegap. Untuk desain joknya, wah ini kayaknya empuk banget nih. Kayak kalau joknya kayak begini nih. Ya, ini klasik banget. Ini dengan aksen putih, banyak gede di sini. Gitu. Nah, ini beda sama yang desain yang Meguro S1-nya ya. Meguro S1-nya dia kalau Meguro S1-nya dia lebih polos. Kalau ini dia kayak lebih ada bantalan-bantalannya, nih harusnya lebih empuk. Gitu. Dengan emblem Kawasaki di belakang dan lampu belakangnya ini identik dengan Kawasaki W175. Cuma bedanya yang ini lampunya bulat. Kalau yang Kawasaki W175 dia nggak bulat ya. Gitu. Untuk penggeraknya dia pakai rantai, dia harusnya masih 5 speed gitu. 5 percepatan. Ya. Gitu. Gimana guys? Keren ya? Klasik banget nih emang. Untuk kontrol di
Kiri kanannya nggak terlalu banyak. Ini kalau hanya ada lampu dekat, lampu jauh. Di sini ada high pass beam, ada sen kiri kanan, dan ada klaksonnya aja. Udah. Nah, yang di sebelah kanannya ada engine cut off dan starter. Oke. Ini colok lubang kuncinya di sini. Tangkinya di sini, dia kayaknya kalau dibuka dia tutup tangkinya nggak lepas, tapi masih ada engselnya di sini, jadi ngeplak begitu doang. Nah, gue lebih suka yang begini nih daripada yang harus lepas total gitu. Nggak, ini dia lebih enak, lebih aman gitu, nggak bingung nyimpennya pas kalau lagi isi bensin. Gitu. Fuel injection udah nggak pakai karburator, itu di dalamnya nggak kelihatan ya. Oke, nah dia untuk kontrol kakinya dia bukan yang front control, tapi dia kayak lebih ke medium ya. Jadi bukan yang terlalu ke depan banget, tapi juga bukan yang terlalu mundur banget kayak sport gitu. Dia medium aja. Gitu. Nah, ini terlihat tidak ada standar 2, hanya standar samping. Velgnya semua depan belakang jari-jari, dan kelihatannya sih belum tubeless ya. Nah, sekarang yang di belakang gue ini adalah Kawasaki Meguro S1, yang dimana Meguro itu sendiri adalah perusahaan yang udah lama bekerja sama dengan Kawasaki sejak tahun 1924 gitu. Nih, makanya sekarang emblemnya pun di sini Meguro. Nah, ini emblem yang sama dengan motor yang dipakai Meguro pas tahun 1964 gitu. Nah, jadi memang udah punya sejarah panjang ya dengan Meguro. Terus, apa sih bedanya Meguro S1 ini dengan Kawasaki W230 yang putih tadi? Nah, bedanya ada di kosmetiknya, yaitu di bagian tangkinya ini ada aksen-aksen chrome, terus dia warnanya juga lebih hitam. Kalau yang tadi lebih ke putih gitu ya. Terus di sini juga ada karetnya, jadi kalau ini nggak, kaki itu lebih menjepitnya ke sini gitu. Cara desain joknya juga beda, ini lebih elegan, lebih klasik gitu ya, lebih polos gitu, dengan ada aksen putihnya aja dikit di situ. Selain itu, basicnya sama, mesinnya juga sama, feel berkendaranya juga harusnya sama gitu ya, karena stangnya, posisi footstep, semua nggak ada yang berbeda gitu. Selain perbedaan warna di bodi, warna dari speedometernya dia juga berbeda. Kalau yang ini, dia lebih warnanya kayak ada warna putih gading dan ada hitam di aksen hitam di pinggirannya gitu. Tapi secara ini isinya juga sama semua. Dan ini ada tulisan Meguro. Nah, ini hati-hati ya, ini bukan 170 loh. Kalau 170 nggak beda jauh dong dengan W175. Ini Meguro bacaannya. Sama, ini juga bukan 170, ini artinya Meguro. Tulisan Jepangnya dia. Ini shockbreaker-nya ada preload-nya aja yang belakang. Dan ini modelnya klasik ya, standar. Chrome dengan per yang hitam gitu. Gitu. Nah, ini bahannya semua ini besi. Ya. Nah, tapi kalau yang ini bukan besi, ini fiber. Kita udah lihat sekilas ada apa-apa aja yang nempel di motor itu ya, walaupun emang basically ini motor sederhana ya, nggak ada perintilan elektronik yang terlalu berlebihan gitu. Nah, sekarang kita akan coba test ride kedua motor ini sekaligus, karena setelah launching ini langsung ada sesi test ride untuk kedua motor ini. Yuk, jangan dilewatkan. Kita cek ke area test ride IIMS 2025. Oke, sekarang kita udah ada di area test ride untuk IIMS 2025, dan sekarang kita bakal test ride motor Kawasaki yang baru aja di launching hari ini, yaitu W230 dan Meguro S1. Kita bakal rasain gimana berkendara pakai itu dan cara handling, riding position, gitu-gitu semua. Nanti kita coba langsung. Oke, sekarang kita mau coba yang W230-nya dulu ya. Emang ini berasa klasiknya banget ya. Ini dengan aksen chrome di setang, ini juga hitamnya mengkilat. Terus tingginya model teardrop gitu. Nah, ini sekarang kita ininya bulat gitu ya. Dan coba cek soundnya. Nah, ini cc-nya sih dia 230, sama banget kayak Cleveland gua. Jadi gue expect suaranya juga kurang lebih yang deepnya tuh kurang lebih samanya kayak Cleveland lah gitu. Nah, ini kerasa nih ya, kayaknya kalau ganti knalpot nih low-nya tuh enak nih, dep ya. Oke, kita coba ya. Tipe motor klasik yang upright ya, duduknya upright banget, nyantai. Suspensinya soft, pas ya buat gua depan belakang. Nggak tahu nanti kalau udah boncengan itu rasanya kayak apa gitu. Tapi ya tenaga bawahnya enak banget. Kita coba sedikit. Iya.
Oh ya, ini fuel injection ya, jadi itu kayak si kayak KLX 230 ataupun KLX 230 SM gitu. Ini sama, basic mesinnya sama. Ya AC injeksi itu ya udah powernya udah pasti bisa enak di RPM berapapun. Jadi nggak yang ada racer langsung enaknya di sini doang gitu ya. Dia enak bisa di semua rentang RPM. Oke. Oke, dia langsung nariknya langsung. Wow, gitu. Ya. Asik. Cocok gak di gue nih? Dia nggak terlalu tinggi juga, dia lebih napak tanah sempurna. Ini dari tadi yang gue rasain sih riding positionnya bener-bener yang beneran literally nyantai banget, enak sumpah. Gue bakal betah sih kalau pakai ini. Begitu dengan build quality khas Kawasaki gitu ya. Nah ini beneran buat netralinya Kawasaki ini gampang banget. Nggak ada dramanya tuh pindah ke dua dulu atau kemana dulu gitu. Nggak, dia langsung netral pasti gitu, aman. Kedua pun narik dari dua pun enak dia, nggak perlu turun ke satu dulu. Coba ya pasti tetap berasa rada kita dikit gitu. Nah, ini emang enaknya di bawah nyantai sih. Oke, habis nyoba versi yang W230-nya, sekarang kita coba yang versi Meguro S1-nya. Kita udah naikin yang versi Meguro-nya, joknya beda. Somehow joknya lebih enak yang si versi W230 ya. Tapi ya udah, oke, kita coba gas. Nah, ini identik ya, bener-bener sama. Dia pure bedanya di estetikanya aja. Spionnya sama, stangnya sama, chrome. Yang beda tuh kayak warna body, warna speedometer, dialnya ya beda. Tapi overall sama, lampunya sama, mesinnya juga sama, basic dari KLX 230. Basic dari KLX 230. Itu juga oke, dia rasanya lebih kayak powernya bisa dibilang rata dari bawah sampai atas ya. Cuma dia memang keunggulannya lebih di torsi bawahnya. Dia bukan yang menjengas di atas gitu, tapi dia lebih jengas di bawah. Enak. Ini emang gua banget sih ini. Gue nggak merasa butuh penyesuaian untuk bawa motor ini. Ya powernya sih jauh lebih gede daripada Cleveland gua, karena dia udah injeksi. Ya, jadi dia nggak butuh nggak butuh tenaganya spooling di RPM berapa gitu. Ya udah kayak pakai turbo aja. Untuk belok-beloknya juga. Ya mirip rasa belok-beloknya juga. Ya sumpah gue nggak merasakan kesulitan untuk beradaptasi di menggunakan motor ini. Cukup sekian, udah cukup sih test ride-nya buat gue. Kita lihat gimana stylingnya, kamera ya, gimana, lebih cocok mana, lebih cocok yang putih tadi yang W230 atau yang Meguro ini. Kalau gue sih so far punya plus minus masing-masing ya. Kayak yang putih lebih sedikit ada sentuhan modernnya karena warna putihnya. Kalau W230 yang Meguro ini dia klasiknya pol-polan karena ada aksen chrome-nya. Begitu. Oke, gimana guys menurut kalian? Tadi kita udah test ride kedua motor ini, W230 dan Meguro S1. Menurut kalian lebih suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Nah, mengenai harganya sendiri, untuk W230-nya dia ada di harga 72,6 juta dan yang Meguro S1 ada di 79,2 juta rupiah. Oke, jangan lupa follow @Kawasaki Indonesia dan juga YouTube-nya Kawasaki Indonesia untuk mendapatkan info-info terbaru dari Kawasaki. Dengan follow itu kalian juga pasti bakal lebih cepat dapat
informasi terupdate dan terakurat tentang Kawasaki Indonesia. Oke, jangan lupa follow IG gue @alroisi dan YouTube gue ini, di subscribe ya. Oke, thank you for watching. Itu dulu untuk video kali ini. And gue Noval Alroisi, cabut. Thank you.